Cek cek 1 2 3. Oke, udah nyala ya. Halo sobat BPS, sobat Sensus, Mitra Statistik. Kembali lagi bersama saya Bang Mistik, abang-abang Mitra Statistik. Oke, udah jalan 1 minggu nih. Apakah masih ada yang kebingungan di blok C tentang ketenaga kerjaan dan di blok D tentang kepemilikan usaha? Di video kali ini, saya akan membahas blok tersebut tentang ketenaga kerjaan dan kepemilikan usaha. Dari mulai konsep, definisi, sampai contoh-contoh kasus yang terjadi di lapangan. Disertai tips and trick atau poin-poin penting yang harus diperhatikan atau yang harus dipahami di blok-blok tersebut. Oke, let's go intro. Sebenarnya hal ini dilatar belakangi dari kitanya sendiri sih yang kurang paham akan arti dari kata ketenaga kerjaan dan kepemilikan usaha tersebut. Sehingga itu menimbulkan banyak pendapat dan terjadilah simpang siur konsep tentang ketenaga kerjaan dan kepemilikan usaha ini. Ya kan? Oke, coba perhatikan dan amati cerita berikut ini. Ada satu keluarga yang pindah ke lingkungan baru. Dia adalah Doni, seorang tukang ojek pengkolan, dan Tati, seorang guru honorer. Yang namanya keluarga baru, ya pastilah digosipin sama ibu-ibu di warung karena ya gitulah, ibu-ibu kan suka kepo gitu kan. Jeng, si Doni tetangga kamu itu kerjaannya apa sih? Tukang ojek pengkolan. Hah? Tukang ojek? Emang cukup buat memenuhin kebutuhan sehari-hari? Ya, daripada nganggur kan. Mungkin itu usahanya untuk menafkahi keluarga. Kalau istrinya tuh si Tati. Oh, kalau dia denger-denger sih ngajar di sekolah. Cuma masih honorer. Oh, guru honorer. Guru honorer kan gajinya kecil ya. Ya, mungkin itu usahanya untuk meringankan beban suaminya. Nah, ketemu nggak akar permasalahannya? Tukang ojek disebut usaha, guru honorer disebut usaha. Nah, di sana tuh salahnya kita membawa kata yang sempit untuk sesuatu yang lebih luas. Padahal sesuatu yang luas tersebut memiliki nama, yaitu bekerja. Karena yang dimaksud bekerja menurut BPS atau Badan Pusat Statistik adalah segala jenis aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh uang atau penghasilan, termasuk di dalamnya pekerja dan wirausaha. Karena wirausaha juga sama kan tujuannya untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Nah, kalau ditarik ke belakang lagi, awalnya kayak gini. Untuk memperoleh penghasilan itu kan seseorang harus bekerja. Tapi ada orang yang punya modal dan ada orang yang tidak punya modal. Kalau orang yang punya modal, dia akan menjadi wirausahawan. Sedangkan untuk orang yang tidak punya modal, dia akan menjadi pekerja atau nyari bos yang butuh sama dia. Jadi, simpelnya kayak gini. Usaha itu bebas, berdiri sendiri atau independen. Sedangkan pekerja itu seseorang yang punya bos atau atasan. Gitulah simpelnya. Jadi, di blok C tentang ketenaga kerjaan, kalau dia bekerja atau memperoleh penghasilan sebagai wirausaha, otomatis di blok D tentang kepemilikan usahanya juga terisi. Karena blok tersebut menanyakan lebih rinci tentang kepemilikan usaha responden. Tetapi, kalau di blok C tentang ketenaga kerjaan, responden tersebut bekerja atau memperoleh penghasilan sebagai pekerja, maka di blok D tentang kepemilikan usaha bisa saja terisi, bisa saja tidak. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Andi bekerja sebagai wirausahawan. Blok C terisi. Di blok D ditanyakan lebih rinci tentang usaha si Andi tersebut. Jadi, untuk wirausahawan, blok C dan blok D terisi. Sedangkan adiknya Andi, yaitu Winda, bekerja sebagai kasir di minimarket. Winda sebagai pekerja berarti ya, karena dia punya atasan atau bos. Kolom C terisi. Tetapi dia tidak punya usaha lain untuk menghasilkan uang selain jadi kasir minimarket. Berarti blok D-nya kosong. Dan adiknya yang paling bungsu, Dimas, dia bekerja sebagai guru honorer di SD. Dimas bekerja sebagai guru honorer
di blok C terisi. Dimas sebagai pekerja berarti ya, karena dia punya atasan. Dan Dimas juga berjualan pulsa untuk menambah penghasilannya. Nah, jadi blok D kepemilikan usaha si Dimas ini diisi karena selain jadi guru atau pekerja, dia juga memiliki usaha yaitu berjualan pulsa. Oke, bisa dipahami sampai sini? Semoga bisa ya. Supaya videonya tidak kepanjangan, mungkin saya akan membuat pembahasan ini menjadi beberapa part. Makanya supaya kalian tidak ketinggalan, stay tune terus ya guys. Aktifin loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau misalkan ada video baru yang diupload oleh channel ini. Oke, see you next time in the next video.